khusus dan melihat berbagai persoalan terkait dengan pemilihan langsung selama ini, bahwa demokrasi kita ini terlalu banyak menghabiskan biaya. Itu pertama. Kemudian efek dari pilkada secara langsung itu terjadi konflik yang sangat luar biasa di masyarakat. Kemudian yang ketiga, efek juga dari pilkada langsung itu juga tidak melahirkan pemimpin yang punya integritas. Kita melihat pengalaman pilkada lokal secara langsung itu sejak tahun 2006, dan kita juga melihat berapa banyak kepala daerah yang tersandung kasus korupsi, melebihi 100 lebih, Pak Ketua. Jadi saya pikir dalam konteks ini Aceh karena punya kewenangan yang khusus, kita mencoba mengambil terobosan, Pak Ketua. Ya, dan ketika kita bicara dalam konteks demokrasi, ya, dan dalam konteks demokrasi kita itu sudah diatur baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu diatur, Pak Ketua. Secara konstitusi kita diatur itu. Jadi bukan berarti ketika misalnya pilkada itu beralih kepada sistem yang tidak secara langsung, itu tidak dikatakan demokrasi, tetap demokrasi. Jadi saya pikir sudah saatnya kita mencoba mengevaluasi kembali bahwa pilkada secara langsung juga tidak melahirkan ya pemimpin yang punya integritas, dan juga pilkada itu tidak menghemat biaya, malah melebihi biaya paling banyak, menguras biaya. Jadi saya pikir dalam konteks ini perlu kita pertegas, Pak Ketua. Kalau menurut saya, kajian-kajian akademik, sudah saatnya pilkada Aceh itu dilaksanakan secara langsung, dan itu lebih efektif dan efisien juga. Saya pikir demikian, dan ini bisa kita nanti jelaskan di bab 2, ya, azas pelaksanaan dan lembaga penyelenggara pemilu, pasal 2, pemilihan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan demokratis. Jadi saya pikir ketika kita bicara dalam konteks demokratis, di sana itu sudah mengandung secara langsung dan tidak langsung. Terima kasih, Pak Ketua.